bebas Bu. Ibu sebelumnya pernah berada di sini? Belum pernah. Ya udah kalau gitu sini. Ini Bu, bidan sudah saya. Ya silakan tunggu di ruang tunggu dulu, ntar ada bidan selanjutnya. Baik Bu. Mbak Shirley, silakan masuk. Baik. Baik Bu. Keluhannya apa Mbak? Saya pusing, flu dan diare. Sudah berapa lama? Seminggu lebih. Baik, kalau begitu untuk memastikan diagnosanya, Mbak tes laboratorium dulu ya. Bidan Afifah, minta tolong antarkan Mbak ini ke laboratorium untuk tes diagnosanya. Ayo Mbak Shirley, saya di sini. Baik Bu. Mbak Shirley, Iya. ini hasilnya udah keluar. Terima kasih. Hasilnya Mbak kena bakteri E. coli, jadi nanti bakal dikasih antibiotik sama obat lainnya dari dokter. Permisi Bu. Ya, Ini saya dapat surat rujukan dari Puskesmas Bunga Bakung. coba bisa saya lihat dulu ya suratnya. Mbak, tunggu gilirannya aja, nanti saya panggil lagi. Mbak Shirley, silakan masuk, nanti akan diperiksa dulu darahnya. Mbak Shirley, Iya Ibu. ini hasilnya udah keluar, nanti saya bakal antar ke dokter ya. Silakan duduk Mbak. Iya Bu. Apa keluhannya? Jadi gini Bu, kemarin saya dirujuk ke Puskesmas Bunga Bakung untuk bersedar di rumah sakit ini. Oh iya, mana hasilnya? Jadi begini Mbak Sari, dari hasil lab ini Mbak Sari terinfeksi HIV/AIDS. Hah? Untuk HIV/AIDS ini belum ada obat yang spesifiknya Mbak. Paling hanya untuk mengobati gejala-gejala yang muncul saja. Saya harap juga Mbak bisa menjaga tubuh Mbak agar tidak terserang penyakit lain yang akan menyebabkan terjadinya komplikasi. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya waalaikumsalam. Apakah benar ini rumah ketua RT di sini? Iya benar saya sendiri. Ada perlu apa ya? Silakan masuk. Silakan duduk. Iya. Jadi begini Bu, kami dari Puskesmas Bunga Bakung. Saya bidan Rina dan ini teman-teman saya, bidan Rizka dan bidan Hari. Kalau boleh tahu kesini ada perlu apa ya? Jadi begini Bu, di sini kami akan mengobservasi pola perilaku warga di sini karena dari data yang kami dapatkan ada warga di sekitar sini yang terkena virus HIV/AIDS. Jadi kami kesini itu mau tahu Bu, apa penyebab dari warga tersebut terkena virus HIV/AIDS dan apakah berhubungan dengan perilaku warga tersebut di sini. Oh begitu Bu. Iya, remaja-remaja di sini juga sering kumpul malam-malam gitu. Tapi warga di sini belum tahu gitu apa yang mereka lakukan. Misalnya di mana Bu tempat kumpul-kumpulnya? Oh iya Bu, ada rumah besar di ujung sana. Itu rumahnya seorang pejabat, tapi ditinggali oleh satu orang anak gitu. Jadi itu teman-temannya nginep atau pulang malam Bu? Itu tuh ada yang nginep, ada juga yang pulang. Tapi pulangnya itu rata-rata subuh. Itu tuh sering terdengar suara musik yang keras, itu kayak berpesta-pesta gitu. Terus yang datangnya itu perempuan dan juga laki-laki. Apakah Ibu pernah melihat langsung ke tempat tersebut Bu? Enggak Bu, enggak berani. Soalnya yang punya rumah itu anak pejabat yang di daerah sini. Bu, misalnya nanti kami mau mewawancarai keluarga Ibu tersebut yang bernama Mbak Sally, apakah bisa Bu? Jadi kami sekalian meminta izin kepada Ibu. Oh iya, bisa Mbak. Mau kapan? Biar saya antar. Nanti Bu akan kami kabari lagi. Bu, apakah boleh minta nomor Ibu? Boleh. 08188 4118 9029. Baik Bu, mungkin itu saja. Nanti saya dan teman-teman saya
semuanya. Jadi siang hari ini kita akan membahas tentang pengkajian yang sudah didapatkan kemarin untuk mengobservasi pola perilaku warga sekitar Kecamatan Bunga Bakung. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut tentang hasil pengkajian akan dijelaskan oleh Bidan Rizka dan Bidan Sari. Silakan Bidan Rizka. Terima kasih Bidan Rina. Jadi kemarin dari hasil wawancara Ketua RT Kecamatan Bunga Bakung didapatkan bahwa di sana ada sekelompok remaja yang sering kumpul-kumpul di rumah besar dan biasanya sering pulang subuh, bahkan mereka menginap. Dan kebetulan pemilik rumah tersebut adalah Mbak Shirley yang didiagnosa positif HIV/AIDS. Laporan warga sekitar selain kumpul-kumpul bersama teman-temannya, Mbak Shirley juga sering mengajak pacarnya untuk menginap di rumahnya. Tapi beberapa minggu ini pacar Mbak Shirley tidak kelihatan di rumah Mbak Shirley. Jadi apakah sudah dilakukan wawancara terhadap klien itu? Belum sempat kami lakukan. Kami hanya melakukan wawancara dengan ketua RT setempat. Tapi kami sebelumnya sudah meminta izin kepada ketua RT tersebut untuk mewawancarai klien tersebut. Kira-kira kapan kita akan melakukan wawancara terhadap klien? Mungkin secepatnya, tapi berhubung kami bertiga dikirim untuk mengatasi kasus filariasi di Kelurahan Bunga Tulip selama berminggu-minggu. Jadi bagaimana kalau kalian berdua saja yang melakukan wawancara? Oh begitu, karena sudah dilakukan pengkajian dari hasil observasi kemarin dan sudah dibagi juga tugasnya, jadi saya tutup diskusi hari ini. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Mbak, saya Bidan Puput dan juga ini Bidan Mala. Kami kesini ingin berbincang-bincang dengan Mbak. Oke, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Bidannya tentang apa ya? Maaf ya Mbak kalau sebelumnya agak lancang, tapi dari data yang saya peroleh dari puskesmas dan dari hasil tes di rumah sakit itu kan menyatakan bahwa Mbak positif HIV/AIDS. Jadi Mbak, kami kesini itu untuk membantu permasalahan Mbak. Kita itu akan memberikan informasi tentang HIV. Oh iya Mbak boleh, tapi tolong dirahasiakan ya, soalnya saya malu sama warga sekitar. Oh iya Mbak, tenang, kami akan rahasiakan. Tapi kalau boleh tahu, apakah benar pacar Mbak itu sering tinggal di sini dan juga teman-teman Mbak itu suka kumpul di sini? Apakah Mbak, pacar Mbak, dan teman-teman Mbak sering menggunakan obat-obatan terlarang? Apakah itu berhubungan dengan HIV Mbak? Oh iya Mbak, contohnya dari jarum suntik yang bergantian itu bisa menyebabkan virus HIV. Iya sih Mbak, tapi tolong dirahasiakan ya Mbak. Ya Mbak, tenang saja, informasinya pasti kami akan rahasiakan. Tapi apakah Mbak dan pacar Mbak sering menggunakan jarum yang bergantian? Iya Mbak, sering bergantian dengan pacar saya dan juga teman-teman saya. Dan apakah Mbak mengetahui resiko dan bahaya dari perilaku tersebut? Tahu Mbak? Mbak pernah melakukan tes darah sebelumnya? Pernah, tapi teman-teman saya belum periksa. Apakah Mbak Shirley dan pacarnya pernah melakukan seks bebas? Iya Mbak. Oh iya Mbak, setelah Mbak tahu Mbak terkena HIV, apa yang Mbak rasakan? Saya takut Mbak, karena saya dengar virus ini mematikan. Iya Mbak, tapi kalau ditangani dengan baik bisa meminimalisir tingkat keparahannya. Maka dari itu tujuan kami kesini meminta kerjasama Mbak supaya kita bisa mencegah penularan penyakit ini. Bagaimana? Iya Mbak. Oh ya, kalau begitu kami mau pamit dulu. Nanti kami akan datang kembali dan akan memeriksa ini lebih lanjut. Baik Bu, terima kasih. Jadi kita selanjutnya, hari ini kita akan berdiskusi mengenai perubahan perilaku dari klien kita dan kelompoknya. Jadi hasil wawancaranya akan dibacakan oleh Bidan Puput. Tadi
Baiklah, terima kasih atas waktunya. Dari pengkajian minggu yang kemarin didapatkan bahwa klien dan juga mantan pacarnya itu ternyata mempunyai kelompok yang sama-sama menggunakan narkoba, dan dia juga mengaku bahwa dia bersama-sama menggunakan jarum suntik. Kemudian ternyata klien tersebut mengakui bahwa dia itu pernah melakukan seks dengan mantan pacarnya, dan juga teman-temannya dalam kelompoknya juga senang berganti-ganti pasangan. Apakah teman-teman kelompoknya itu terinfeksi HIV/AIDS? Klien Shirley, dia tidak tahu apakah temannya terinfeksi atau tidak karena temannya belum melakukan tes darah. Apakah mereka mengetahui tujuan kita wawancara kemarin? Sudah kami sampaikan, dan mereka juga bersedia bekerja sama dengan kita, dan sepertinya pengetahuan mereka tentang HIV itu masih sangat kurang. Dan juga karena pada saat wawancara mereka tidak mengetahui bahwa penggunaan jarum suntik secara bersamaan itu bisa menularkan HIV. Kalau begitu, strategi yang cocok untuk kita terapkan itu strategi kita berikan pengetahuan kesehatan saja, karena dari hasil tadi sudah diketahui mereka kurang pengetahuan. Oh iya, betul-betul. Jadi kita bagi tugas sekarang saja ya. Untuk Rizka dan Sari, hubungi klien sekarang untuk menyesuaikan waktu yang tepat untuk melakukan pengetahuan kesehatan, dan siapkan perencanaan untuk pengetahuan kesehatannya. Untuk Puput dan untuk Puput dan Mala, tolong siapkan materi dan pamflet sebagai medianya. Baik, Bu. Kalau begitu, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Jangan lupa tugasnya dilaksanakan